Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, semoga rahmat, berkah, dan kelancaran urusan senantiasa tercurah untuk kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kami dari channel Keluarga Hamzah Riyad pada episode kali ini kami ingin sharing pengalaman kami mengunjungi salah satu pasar dengan harga yang murah meriah dan terlengkap, yaitu pasar Kharaj atau Kharaj New Market. Alhamdulillah, hari Jumat dan hari Sabtu merupakan hari libur bagi warga kerajaan Saudi Arabia, dan kami memilih hari Jumat bersama rombongan para guru-guru. Jadi kami berangkatnya ramai-ramai ya. Jadi suasananya sangat seru. Dari sisi kiri bus nampak bangunan ya yang bentuknya runcing ke atas. Ternyata itu adalah Burj Al Faisali ya, Masya Allah, salah satu bangunan yang ikonik ya di kota Riyadh ini. Ini dia suasana kotanya, masih sunyi karena pagi, berhubung juga masih libur. Karenanya kami dan rombongan memilih waktu ini supaya tidak terjebak dengan waktu macet, sehingga bisa balik kembali ke rumah ya, dan setelahnya bisa melaksanakan sholat Jumat. Nah, ini suasana terowongannya ya, karena di Riyadh sangat mengantisipasi kemacetan sehingga banyak jalan gantung ya. Nah, ini dia bangunan yang unik yang modelnya kayak UFO ya, piring, Menteri dalam Kementerian Dalam Negeri Saudi Arabia. Nah, di Riyadh ya khususnya terdapat banyak bangunan yang modelnya sangat futuristik ya, minimalis. Ternyata menurut info, desainernya banyak didatangkan dari Eropa. Jadi sangat totalitas. Di sisi kiri juga kita melihat banyak lahan-lahan kosong yang diubah menjadi taman-taman ya, dan salah satu target kota Riyadh dalam masalah mempercantik kota Riyadh adalah penghijauan, sehingga banyak dibangun taman-taman pada beberapa titik-titik tertentu. Alhamdulillah, setelah 15 atau 20 menit sampailah kita di pasar Kharaj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa yang budiman. Pada episode kali ini kami jalan-jalan ke pasar yang terkenal murah meriah tetapi kualitasnya sangat bagus. Tapi sebelumnya kita singgah dulu makan bubur, sarapan bersama rombongan guru-guru di Indonesia. Nah, begini dia suasananya, makannya lesehan, kemudian lantainya bagus, bersih, makannya di bawah pohon palem. Masya Allah, original sekali, keren, cakep, Masya Allah. Nah, ini dia tampilan buburnya. Jujur, buburnya sangat enak ya, dan dipadukan dengan gorengan, membawa suasana kerinduan kita di Indonesia dengan sambal hijaunya. Ini dia akangnya yang menjual bubur. Ternyata yang datang ke tempat ini ya bukan hanya rombongan kami yang banyak jumlahnya, tetapi warga negara Indonesia yang lainnya yang berpasar pada pagi hari ini. Jadi kalau ke Kharaj jangan lupa singgah untuk makan bubur. Dan tempat makan buburnya kami itu di dekat masjid. Tapi alhamdulillah bapak yang menjual bubur senantiasa menjaga kebersihannya di sekitar masjid. Sejatinya ini adalah pelataran masjid ya, atau semacam taman-tamannya masjid tapi multifungsi. Alhamdulillah, kami sudah sampai di depan pasarnya. Nah, ini dia suasana pasarnya, tempat kita untuk membeli barang-barang yang murah meriah tapi berkualitas. Mari kita masuk. Alhamdulillah, kita sudah masuk di area pasarnya. Keren banget pasarnya di sini, diklasifikasikan di sana tempat dapur, perlengkapan dapur. Di sini al-ajhizah al-kahrubaiyah untuk alat-alat elektronik.
Kayak di sana masih luas lagi. Bismillah, kita masuk di pasarnya. Dari kiri nampak area untuk penyandang disabilitas. Jadi pasar ini sangat ramah buat semua kalangan. Di samping kirinya lagi terdapat penjual snack dan kopi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pasar dan yang menakjubkan bagi kami adalah ya modelnya seperti payung yang menjadi atap ya untuk menaungi para pengunjung pasar dari teriknya sinar matahari. Jadi pasar ini sangat memanjakan pengunjungnya ya dan dilapisi juga dengan tehel atau marmer ya sehingga tidak becek entah pada saat terik atau hujan. Walaupun hujannya di sini jarang ya. Nah, di kawasan ini terdapat penjualan mesin cuci, mesin ketik, ya, kulkas, ya, dan freezer, ya, serta alat-alat elektronik yang lainnya. Sekedar info, di pasar ini terdapat barang-barang baru, terdapat juga barang second, ya. Jadi di pasar ini kita bisa menawar, ya. Jikalau ingin mendapatkan barang dengan harga yang murah tapi berkualitas, ya harus pandai menawar yang pertama. Yang kedua harus bersabar mencari sampai betul-betul mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan kita dan tentu saja sesuai dengan budget kita. Di komplek ini merupakan tempat penjualan perabot rumah tangga ya, Ghurfatun Naum ya dan tempat perlengkapan kamar ya yang mencakup kasur dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya seputar kamar, ada spring bed, ada spray dan ada selimut. Nah, sekarang kita masuk ke kawasan yang lebih lepas lagi ya. Jadi, menurut teman-teman, pasar ini sangat recommended jikalau kita ingin pulang ke Indonesia untuk membeli barang yang jumlahnya banyak dengan harga murah meriah yang akan dibagi-bagikan kepada teman-teman atau kenalan kita di kampung halaman. Nah, itu dia menaranya ya dan menaranya itu terletak tepat di tengah pasar dan biasanya dipakai untuk tempat ketemuan atau tempat janjian. Jikalau di pasar, posisi kita dalam keadaan terpencar. Di sisi kanan saya merupakan tempat penjualan alat pertukangan. Nah, sekarang kita memasuki kawasan penjualan pakaian. Ya, kalau di kota kami namanya RB ya, pakaian bekas. Tetapi banyak juga yang bermerek dan kualitasnya masih bagus-bagus dan tentunya harganya lebih miring. Alhamdulillah kami dapat kemeja, kami deal 20 real berarti 80.000 rupiah. Tapi menurut teman-teman kemampuan menawar kami masih kurang, jadi harus lebih pandai lagi menawar supaya dapat harga yang lebih murah. Sekarang kami memasuki pasar penjualan sepatu dan tas dan kami juga dapat sepatu formal ya sudah mulai menawar dengan harga 20 real ya yaitu ya harga 10 real maaf cuman 40.000 rupiah. Setelah itu buang hajat dan WC-nya sangat bersih ya keren Masya Allah. Jadi pasar ini sangat recommended lah. Kemudian kami bertemu lagi di tempat janjian ya di menaranya itu yang modelnya sangat keren. Sekedar info, kebanyakan yang berpasar di tempat ini adalah orang Philippines, ya orang Philippines. Dan yang menariknya lagi ada tim dakwah yang mengisi ceramah di tempat ini menggunakan bahasa Filipin dan membagi-bagikan buku-buku Islam yang berbahasa Filipin. Sangat kreatif ya sehingga di tempat ini sering kita mendapati banyak orang-orang Filipin yang memeluk agama Islam. Masya Allah, keren kan? Sangat kreatif ya. Metode dakwah oleh tim dakwah yang terdapat di Arab Saudi ya. Karena di Arab Saudi terdapat jaliatnya semacam penerangan tentang agama. Dan sekarang kita masuk di dalam menaranya. Masya Allah keren banget. Di sini banyak menjual cemilan ya, menjual minuman-minuman ya setelah lelah ya
berkeliling mencari barang-barang yang kita butuhkan. Ini adalah tempat penjualan panci, ya, bunga, ya, dan banyak juga terdapat barang-barang antik, ya, yang sangat mencerminkan Saudi Arabia. Lelah mencari barang-barang murah meriah dan alhamdulillah sudah dapat. Kita ngopi dulu atau ngeteh dulu, ini tempatnya. Keren. Nah, di sini tempat kumpulnya kalau kita janjian. Masya Allah, pas berada di tengah pasar. Demikianlah sharing cerita pengalaman kami berbelanja di Pasar Kharaj. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.